Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Najwa Aldiara Wiliatiksa dengan NIM 23343079. Pada video kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan program layanan ekspedisi yang telah saya buat sebagai tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Praktikum Algoritma Pemrograman. Sebelum saya menjelaskan baris kode dari pemrograman, saya akan menjelaskan latar belakang dari pembuatan aplikasi ini. Dalam komputer terdapat berbagai jenis bahasa yang digunakan, biasa disebut sebagai bahasa pemrograman. Salah satu bahasa pemrograman adalah bahasa C yang saat ini saya gunakan. Bahasa C dikatakan sebagai bahasa pemrograman terstruktur menggunakan fungsi-fungsi sebagai program-program bagiannya. Bahasa C merupakan salah satu bahasa yang mudah dipahami dan dipelajari karena bahasanya merupakan bahasa tingkat tinggi yang dimengerti oleh manusia. Komputer memiliki program-program atau aplikasi yang dapat membantu kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Setiap tahunnya pasti ada perubahan berupa teknologi dan perkembangan yang pesat. Banyaknya sistem e-commerce yang merebak di masyarakat, tentu layanan ekspedisi akan banyak digunakan. Oleh karena itu, kita sebagai seorang programmer, ada baiknya untuk menciptakan layanan ekspedisi atau perusahaan ekspedisi yang telah ada. Atau kita dapat melakukan inovasi proses pengiriman barang lebih cepat sebagai pemanfaatan dari teknologi ini. Tujuan utama dari program ini adalah agar pengguna bisa melakukan proses pengiriman barang dengan cepat dan praktis jika dibandingkan harus melakukan pengiriman sendiri. Keberadaan jasa pengiriman barang membuat kita bisa mengirim banyak barang dalam ukuran yang besar dengan jumlah yang banyak. Keuntungan lainnya, barang yang dikirim akan lebih cepat sampai ke tujuan. Sebagaimana mestinya dimanapun tujuannya, pihak ekspedisi akan mengantarkan barang tersebut sesuai waktu yang telah ditentukan. Layanan ekspedisi ini bisa dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja. Tujuan dari program ini dibentuk agar bisa menyimpan informasi lengkap tentang data pengirim, data penerima, berat barang, jenis barang, dan kategori layanan pengiriman. Program ini juga bisa menghitung biaya ekspedisi yang akan dikeluarkan dengan berdasarkan kriteria, seperti pulau asal atau pulau tujuan, berat barang, dan kategori layanan pengiriman. Dengan menggunakan array dan pointer, program ini dapat memanajemen daftar pesanan dengan cara yang efisien. Dengan demikian, program ekspedisi seperti ini dapat membantu efisiensi dan kejelasan dalam pengelolaan informasi pengiriman barang dan biaya yang terkait. Program ini memanfaatkan konsep struct untuk menyimpan informasi pesanan. Pengguna diberikan opsi untuk memilih jenis barang, pulau asal, pulau tujuan, dan layanan ekspedisi yang ingin digunakan. Pilihan ini menggunakan pernyataan switch case yang termasuk pada percabangan dari if, else, if. Terdapat juga validasi input untuk memastikan berat barang yang dimasukkan oleh pengguna adalah angka positif. Fungsi-fungsi ini berguna untuk memisahkan tugas-tugas program menjadi bagian yang dapat dipahami lebih baik. Program ini adalah aplikasi sederhana untuk memproses pesanan ekspedisi dengan menggunakan konsep struktur data atau struct dan enumerasi atau enum dalam bahasa C. Program memanfaatkan fungsi-fungsi untuk memisahkan tugas-tugas tertentu. Meskipun sederhana, program ini bisa dijadikan acuan dasar untuk pengembangan lebih lanjut dengan pemahaman fitur yang lebih baik. Nah, itu tadi adalah latar belakang pembuatan aplikasi yang berisikan tentang alasan dan tujuan saya membuat aplikasi ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan baris-baris kode yang saya gunakan pada program kali ini. Nah, kali ini saya akan menjelaskan baris kode yang telah saya bikin. Pada baris pertama itu ada komentar yang berisikan biodata saya, created by 23343079, Najwa Aldiara Wiliatiksa. Kemudian di baris kedua ada include stdio_h. Ini adalah sebuah file header untuk menyimpan akses, output, dan input. Kemudian di baris ketiga ada include string h, ini berfungsi untuk memanipulasi string. Kemudian selanjutnya diikuti oleh deklarasi enum untuk pulau. Kenapa saya menggunakan enum? Dengan menggunakan enum, kode program menjadi lebih deskriptif dan intuitif. Setelah enum ada pulau. Pulau ini adalah nama enumnya. Kemudian Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua ini merupakan konstanta. Begitu juga untuk baris ke-15 sampai 21. Definisi enum untuk jenis barang. Saya menggunakan nama enumnya jenis barang dengan konstantanya elektronik, pakaian, makanan, dan lainnya. Kemudian ada deklarasi enum untuk
jenis layanan ekspedisi. Enum layanan ekspedisi konstantanya reguler dan express. Enum di sini nanti akan diakses menggunakan switch cache pada baris kode selanjutnya. Selanjutnya ada deklarasi struct untuk menyimpan informasi pesanan. Pesanan ini adalah identifier dan ada beberapa komponen yang ada di dalam struct, yaitu ada char pengirim, char nama pengirim dengan array 50, char alamat pengirim dengan array 100, kemudian char nama pengirim dengan array 50, char alamat penerima 100, terus selanjutnya ada float berat barang. Kenapa saya menggunakan float? Karena pada umumnya nanti berat barang akan dimasukkan dalam bilangan berkoma. Kemudian ada enum jenis barang, terus ada enum layanan ekspedisi, kemudian ada pulau asal, kemudian ada enum untuk pulau tujuan. Nah, di sini adalah fungsi untuk memilih pulau. Pada baris sebelumnya saya menggunakan enum pulau. Nah, pilihan pulau itu adalah untuk mengakses enum pulau tadi. Nah, di sini ada printf pilih pulau dengan nomor 0 untuk Jawa, 1 untuk Sumatera, 2 Kalimantan, 3 Sulawesi, 4 Papua, dan 5 Maluku. Fungsi ini akan ditampilkan kepada layar dan kemudian untuk meminta pengguna memilih pulau mana yang ia pilih. Scanf ini untuk menampilkan inputan dari user. Kemudian ada return enum pulau pilihan. Nah, selanjutnya ada fungsi untuk menampilkan informasi pesanan. Kemudian ada void tampilkan pesanan, struct pesanan, pointer pesanan. Pointer pesanan ini bertujuan untuk mengakses elemen array nantinya. Dan nanti program akan menampilkan informasi pesanan dengan menggunakan printf, kemudian program juga akan menampilkan nama pengirim dan meminta user untuk memasukkan nama pengirim, meminta user untuk menginputkan alamat pengirim, kemudian meminta user untuk menginputkan nama penerima, kemudian program juga meminta user untuk menginputkan alamat penerima. Program juga meminta user untuk menginputkan berat barang. Kita akan menampilkan jenis barang berdasarkan enum dengan menggunakan switch cache. Switch ini adalah variabel untuk menyimpan pilihan yang telah saya bikin pada jenis barang tadi yang nantinya akan dijadikan cache. Nah, pada enum jenis barang tadi, saya memiliki konstanta elektronik, pakaian, makanan, lainnya. 4 konstanta tersebut saya jadikan sebagai cache pada switch kali ini. Di bagian ini saya membuat pilihan lain jika user memasukkan pilihan selain yang ada pada output program. Maka program akan menampilkan teks yang berisikan tidak diketahui. Dan nantinya user akan diminta kembali untuk memilih menu sampai pilihannya sesuai dengan yang terdapat pada menu ini. Pada menampilkan layanan ekspedisi berdasarkan enum, saya juga menggunakan switch cache dengan format yang sama seperti sebelumnya. Untuk menampilkan informasi pulau asal dan tujuan, saya juga menggunakan switch cache lagi yang akan disimpan pada variabel pulau asal. Untuk pulau tujuan, saya juga menggunakan switch cache sebagai output yang akan ditampilkan pada pulau tujuan nantinya. Kemudian ada printf/n, ini untuk memberikan jarak pada baris. Nah, selanjutnya ada fungsi untuk menghitung biaya ekspedisi berdasarkan lokasi pulau. Di sini saya menggunakan tipe data float karena nantinya angka ini bisa jadi dalam bilangan desimal. Ini nama variabel floatnya, hitung biaya ekspedisi. Kemudian ada struct pesanan, pointer pesanan. Biaya ekspedisi sama pulau, float biaya sama pulau itu harganya 5.000. Kemudian biaya ekspedisi luar pulau, float biaya luar pulau harganya 10.000. Nah, jika pulau asal dan pulau tujuan sama, kembalikan biaya sama pulau. Jika berbeda, kembalikan biaya luar pulau.
Ini ada return pesanan, pulau asal, pesanan, pulau tujuan, biaya selama pulau, dan biaya luar pulau. Kemudian di baris 153 ada fungsi untuk menghitung harga berdasarkan berat barang dan biaya layanan ekspedisi. Ada float hitung harga, truk pesanan, pointer pesanan, harga per kilogram, float harga per kilogram 5.000. Di baris selanjutnya ada biaya layanan ekspedisi. Nah, di sini fungsi yang akan mentotalkan semuanya, harga total, berat barang, dikali harga per kilogram, ditambah biaya layanan ekspedisi. Nah, di sini ada integer main. Di dalam integer main ada fungsi untuk mendefinisikan array untuk menyimpan pesanan. Struk pesanan, daftar pesanan, array-nya 10. Ini berarti bisa menyimpan 10 pesanan. Kemudian ada mendefinisikan pointer ke suatu truk pesanan. Truk pesanan, pointer pesanan. Ini bertujuan untuk mengakses array. Dan inisialisasi pointer ke awal array. Pointer pesanan sama dengan daftar pesanan. Kemudian ada fungsi variabel untuk menyimpan pilihan user. Di sini ada looping untuk menambahkan pesanan. For in i sama dengan 0, titik koma i kecil dari 10, titik koma i plus plus. Di sini program akan melakukan loop untuk meminta input informasi pesanan dari pengguna. Program akan menampilkan masukkan informasi pesanan ke %d. Kenapa saya menggunakan %d? Karena nanti bilangan yang digunakan adalah bilangan bulat. Kemudian di sini ada fungsi menggunakan pointer untuk mengakses elemen array. Nah, di sini nanti program akan menampilkan nama pengirim, alamat pengirim, nama penerima, alamat penerima berdasarkan inputan dari user pada void tampilkan pesanan. Nah, di sini ada fungsi untuk menampilkan nama pengirim, alamat pengirim, nama penerima, alamat penerima berdasarkan dari informasi pesanan yang telah diinputkan, yang telah diketikkan oleh user tadi. Kemudian di sini saya menggunakan looping do while, validasi input berat barang, printf berat barang sesuai yang telah dimasukkan oleh user tadi pada baris program sebelumnya. Kemudian ini adalah fungsi untuk menampilkan jenis barang sesuai yang telah diinputkan oleh user tadi pada format switch case. Kemudian ini menampilkan layanan ekspedisi yang berdasarkan dari switch case tadi juga. Kemudian ada memilih pulau asal dan tujuan, dan begitupun pada printf pilih pulau tujuan. Ini adalah fungsi menampilkan informasi pesanan yang baru ditambahkan. Kemudian ini adalah untuk menampilkan harga pesanan yang telah dikalkulasikan melalui baris program pada menghitung total pesanan tadi. Nah, di sini nantinya program akan menampilkan pertanyaan apakah user ingin menambah pesanan lagi. Jika user memilih Y, maka program tersebut akan berjalan lagi, dan jika memilih N, maka program tersebut akan keluar. Kemudian ini adalah fungsi untuk memindahkan pointer ke elemen array selanjutnya setelah menambahkan satu pesanan. Dan di sini ada loop yang akan berfungsi untuk menampilkan harga pesanan nantinya. Baiklah, saya akan mencoba menjalankan program ini. Yang pertama kali, user akan diminta untuk menginputkan nama pengirim. Nama penerima kita buat asal dari Bandung, beratnya 2 kilo. Jenis barangnya ada, kita bikin pakaian, express, pulau asal itu Sumatera, pulau tujuan itu Jawa. Nantinya program akan menuliskan kembali apa yang telah diinputkan oleh user tadi.
Di sini program akan menampilkan pertanyaan apakah ingin menambahkan pesanan lagi. User bisa memilih yes or no. Jika user memilih no, maka program akan berhenti. Saya akhiri presentasi saya kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan kata ataupun sikap dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.